Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Pratama di channel Alpha Frozen. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, kali ini kita berada di showroom PT Sadana Eka Praya Amitra yang tepatnya berada di Jakarta Barat di Kebun Jeruk. Jadi kita akan buatkan video kendala-kendala yang sering terlibat di freezer kita tuh bagaimana, seperti apa. Kadang soft case-nya itu mengembun, ada bunga esnya, atau mungkin rusak, atau mungkin kurang dingin, atau suhunya, dan lain-lain. Kali ini kita akan tanya-tanya langsung kepada salah satu tim dari servis PT Sadana langsung ya. Oke, langsung saja kita samperin untuk masnya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka Dengan Alfian. siapa Mas? Eka Alfian, nama saya. Saya dari PIT elektroniknya di bagian servis gitu. Jadi PIT elektronik ini satu grup dengan PT Sadana Eka Praya Mitra, di mana untuk penjualan unitnya itu di PT Sadana Eka Praya Amitra, dan khusus PIT-nya itu sebagai support servisnya untuk unit-unit dari PT Sadana tersebut. Sangat banyak ya Mas. Ini hanya beberapa doang ini ya Mas. Betul. Maksudnya masih banyak lagi. Banyak. Masih banyak lagi unitnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjutnya atau mungkin ingin memesan ataupun tanya-tanya sekitar tentang freezer ataupun soft case ataupun jenis-jenis yang lainnya seputar tentang penyimpanan makanan frozen ataupun makanan beku ya, bisa langsung tanya aja sama Alpha Frozen Mart. Nah ini masnya yang tadi saya sudah ceritakan dari awal, ini masnya selaku tim servis ya. Ngomong sama masnya, ini saya akan tanya-tanya langsung Mas. Boleh Pak. Nah, Mas, ini saya tuh ingin tanya tentang kendala yang sering teman-teman tanya ini Mas, termasuknya sebentar saya bacain dulu ya. Mas, kenapa kaca freezer itu kok kadang ada yang ngembun ataupun berairnya? Kan pernah tuh yang tanya seperti itu. Betul. Mungkin langsung aja nanti kita biar Masnya yang lebih detail untuk menjawabnya. Itu gimana Mas biasanya Mas? Iya. Untuk kaca unit freezer yang mengalami berembun atau berair itu sebenarnya normal untuk sistem pendinginannya, hanya saja di tampilannya, ya kan. Kenapa dia bisa berembun atau bisa berair? Karena perbedaan suhu, suhu di dalam freezer dengan suhu yang di luar freezer. Oh gitu. Iya. Jadi ada kondensasi, ada perubahan suhu antara suhu dalam freezer yang kan suhunya itu bisa mencapai minus 25 bahkan minus 20 gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di luar ruangannya ini tidak ber-AC ya kan, ibaratkan ruangannya suhunya di atas plus 30 karena kan itu berbeda gitu. Nah itu biasanya itu mengalami berembun ataupun berair untuk kaca pintunya. Gitu. Jadi untuk kasus kaca berembun ataupun berair itu bisa disebabkan karena kondensasi suhu aja antara suhu luar dengan suhu dalam freezer seperti itu. Oh gitu. Iya. Termasuk mungkin salah satunya kadang orang ingin mengambil produk ya Pak ya, lalu tidak lupa untuk menutupnya. Mungkin itu juga termasuk ya Pak? Bisa jadi. Mungkin bisa termasuk membuat kaca freezernya itu mengembun. Gitu ya Pak termasuknya ya Pak. Jadi bagi teman-teman ya yang mempunyai freezer itu kenapa kok kadang ngembun ataupun berair ya, jangan lupa setelah mengambil produk itu diusahakan ditutup kembali. Begitu ya Pak? Diusahakan selalu rapat.
Itu. Pisahkan selalu rapat teman-teman. Iya. Oke, lalu yang kedua ada lagi nih Mas yang bertanya, Mas kenapa dinding freezernya itu kok kadang rasa panas Oke. ataupun anget kadang kalau saya nempel di sini kadang kok ngerasa hangat. Betul. Ataupun teman-teman yang kadang suka belanja pas di deketnya itu kadang pernah ngerasain seperti itu. Betul. Apakah normal atau gimana itu Mas? Bisa Betul dijelasin, sekali. Mas? Iya. Untuk freezer pada umumnya dia kalau kita pegang di bagian luar itu normalnya itu emang dia terasa panas atau anget gitu. Ya. Kenapa? Karena di dinding luar freezer ini ada yang namanya pipa kondensor body. Itu. Nah, kalau normalnya itu dia akan terasa hangat ataupun sedikit panas. Seperti itu. Karena di dalam freezer ini kan dia ada yang namanya refrigerant. Nah, Refrigerant. ya, atau freon. Di mana refrigerant itu ditekan oleh kompresor mesin utamanya gitu. Kalau misalkan di dalamnya itu ada refrigerantnya, otomatis dia berjalan dengan normal. Di dinding body freezernya itu akan terasa panas atau hangat. Berarti itu termasuknya hangat itu normal ya Pak? Normal. Jadi bukan termasuk suatu kendala. Itu Betul, ya Pak? Karena betul. memang kerjanya mesin itu nggak seperti itu ya Pak termasuknya ya Pak? Betul. Ataupun gimana nih Pak? Ini kan juga TKW di sini nggak dingin ya Pak ya? Di sini Iya. kan Nggak berasa. nggak kerasa hangat Oke. karena di dalam suhu sini itu ber-AC. Betul. Mungkin kalau di outlet, kalau misalnya ininya hangat, lalu kan itu nggak pakai AC, jadi kita cuma pakai kipas, begitu ya Pak. Nah itu termasuk menimbulkan hangat, tapi itu tidak menjadikan kendala di sebuah freezernya, begitu ya. Betul. Itu termasuk berarti normal. Kalau misalnya di dalam ruangan itu berkipas tidak ber-AC, tapi kok tidak hangat ataupun tidak panas, Oke. justru mungkin itu malah bisa dikatakan tidak normal, Iya. begitu ya Pak? Bisa jadi itu ada kendala, harus dicurigai gitu. Jadi normalnya itu untuk apa? Untuk yang kurang paham atau kurang tahu, ya kita bisa pegang di bagian bodinya, gitu. Nah kalau misalkan dia nggak terasa hangat atau panas, nah itu harus dicurigai apakah dia pendinginannya jadi kurang maksimal atau produknya biasanya itu lembek, atau kalau emang frozen food kan bisa lembek nggak keras, Iya, seperti betul. itu. Oke. Terus itu tadi kaca, kalau di dinding lah. Ini kan di sini kadang selalu ada yang namanya bunga es ya Pak. Betul. Itu biasanya untuk pembersihan ataupun perawatannya sebaiknya dilakukan setiap berapa hari sekali atau bagaimana itu Pak? Oke. Untuk bunga es sendiri itu timbul kan karena sering buka tutup. Iya, bukan tutup Sama karena kan tidak rapet. iya, Tuh, orang jadi buka, cepat. mau beli. Ya, jadi cepat timbul bunga es. Nah, untuk pembersihannya itu minimal itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Intinya jangan sampai dia tumpuk tebal seperti ini nih. Maaf. Kayak gini nih. Kalau udah tebal itu agak sedikit susah untuk Nyosrok. pembersihannya. Iya, gitu. Dan untuk pembersihannya itu harus memakai kita ada namanya scraper. Yang bentuknya itu kayak mengki gitu, cuman nggak tajam ya, dia tumpul gitu. Jadi yang seperti ini nih, kalau seperti ini kan masih bisa nih dibersihkan nih gitu. Nah ini bisa nih, cuman kalau udah tebal numpuk, nah itu jadi susah gitu. Nah untuk bunga es misalkan udah terlalu tebal, itu bisa pendinginannya itu kurang maksimal. Gitu. Oh gitu. Ya, Kalau karena terlalu tebal. Betul, karena bukannya semakin dingin ya kalau ada bunga es tebal, itu malah pendinginannya kurang maksimal karena penyerapan kalornya itu terhalang oleh bunga es tersebut. Gitu. Yang seharusnya dia mendinginkan produk-produk, ya kan? Tapi karena
bunga esnya itu tebal di dinding, nah itu sirkulasi untuk penyerapan kalornya itu terhambat. Nah, jadi si freezer ini mendinginkan bunga esnya, bukan ke produknya. Itu. Jadi harus diperhatikan juga dan harus dibersihkan juga bila mana bunga esnya itu udah lumayan tebal. Kalau bisa jangan sampai tebal, harus sudah dibersihkan. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai freezer ataupun kadang kenapa produk saya kok kurang dingin, kenapa produk saya kok padahal nyala tapi kok barangnya lembek mungkin. Nah, itu termasuk salah satunya kendala di freezer kita itu karena bunganya terlalu tebal. Nah, untuk teman-teman ya yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Eka ya, perlu dicontoh dan diperhatikan ke freezer-freezer kita. Jangan sampai yang mempunyai freezer ya kita telat ataupun tidak membersihkan. Kelihatannya bunganya itu banyak, tebel, semakin dingin. Oh, tapi tidak. Betul. Itu justru malah membuat produknya tidak dingin, gitu ya Pak. Justru malah yang membuat dingin itu es bunganya itu. Nah, itu teman-teman ya. Jangan lupa. Oke Mas, itu cukup. Lalu ada lagi nih Mas, masalah penempatan. Penempatan freezernya nih. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu mungkin ya. Untuk penempatan freezer itu kalau di Alpha Frozen Mart itu kita di bawahnya itu kadang kita kasih balok Mas. Kasih balok. Jadi di bawahnya itu kita kasih balok. Tujuannya apa? Kalau menurut kita supaya tujuannya ini kan ada di sini ada ban Mas ya? Iya. Ada ban, ada 2, ada 4. Ada 4. Depan 2. Kalau kita itu kasih balok itu bertujuan menurut kita itu bertujuan supaya baloknya itu bisa menahan beban dari produk yang di sini. Betul. Lalu apakah seperti ini itu baik dan benar Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk balok tersebut menyesuaikan dengan unitnya. Ini kan ukuran 200 liter. Ya, bila mana dikasih balok kan tujuannya untuk supaya si roda tersebut nggak pecah. Gitu. Sebenarnya tidak apa-apa dikasih 2 karena ini tipe 200 liter. Cuman dikasihnya itu harus sampai belakang juga. Jangan setengah-setengah. Iya. Takutnya kan depan sampai tengah aja gitu loh. Harus sampai belakang juga full. Jadi tahanan depan sama belakang kena. Itu. Tapi yang paling penting juga harus disesuaikan dengan kapasitas unit tersebut. Iya. Jangan sampai overload gitu. Kalaupun overload kan pasti kan yang namanya unit yang udah dikasih desain dengan literan tersebut sesuai dengan spesifikasi, kalau dikasih overload kan biasanya itu di bagian atasnya jadi kurang dingin kalau dipaksakan isi produk banyak gitu loh. Seperti itu. Dan di sini ada tandanya. Tanda merah garis. Bisa dilihat teman-teman ada garis warna merah. Jadi produknya itu harus di bawah garis. Jangan melebihi garis. Nah untuk teman-teman nih, ini termasuk juga sepele tapi penting ya Pak ya? Betul. Karena kadang keranjangnya kan sampai sini tuh. Kadang ada tuh aku melihat di beberapa frozen food, mungkin dia nggak tahu Pak. Nah ini pelajaran baru nih. Jadi bertujuan dikasih garis seperti ini merah, ini untuk batas penataan produk. Jangan sampai lebih, karena kalau misalnya lebih, nanti produk yang lebihnya situ atau mungkin yang bawahnya tidak dingin, gitu Pak ya? Jadi yang bawahnya dingin tapi yang atasnya itu nggak dingin. Gitu. Itu maksudnya. Jadi takutnya, ya kan, produknya sampai atas nih, ya kan, dia megang yang bagian atas aja. Ini lembek nih. Ya kan bagian atas. Tapi begitu dipegang yang tengah itu dingin. Nah itu keras. Normal karena kan dia melebihi kapasitas ya. Itu pengisiannya overload. Itu.
sebenarnya itu normal, hanya saja karena dia terlalu overload. Betul. Gitu. Jadi tadi untuk penempatan baloknya Penempatan tidak ada. aman ya Pak ya? Aman. Intinya menyesuaikan dengan tipe unit tersebut. Misalkan ini 200 liter cukup 2 sampai belakang, sama jangan lupa sesuai dengan kapasitas di freezer. Nah, terus juga untuk penempatan balok itu juga bagus untuk sirkulasi pendingin unit tersebut gitu, supaya sirkulasinya itu nggak terhambat gitu. Jadi ada space tinggi kan dia, seperti itu. Mungkin biar nggak terlalu panas banget gitu mungkin ya Pak. Betul. Dan juga pertujuan kita memberikan balok di bawah ini untuk ketika kita membersihkan lantainya itu untuk mempermudah, atau mungkin kita nggak sengaja ada barang yang jatuh kan bisa dilihat karena ada baloknya yang lebih agak tinggi. Ya, akan nanti mungkin bisa tak lihatkan fotonya seperti di bawah ini contohnya. Nah, ketika kita membersihkan lebih mudah, bisa kita nyapu. Kalau misalnya kita nggak kasih balok kan mungkin kalau membersihkan kan agak susah gitu ya Pak. Iya. Nah, atau mungkin yang masih di bawahnya sini masih ada kardusnya, dilihat ini masih baru. Oke. Kalau bisa dilepas aja ya, atau nanti kita kasih balok supaya lebih awet, sirkulasi darah juga lebih bagus, ketika membersihkan bawahnya juga lebih mudah. Itu ya Pak. Oke. Ini Pak, untuk penempatan freezer ada lagi Pak. Itu dari jaraknya itu kira-kira kalau misalnya dempet-dempet ataupun terlalu dekat itu bagus apa tidak Pak? Mungkin dari belakang sama samping itu gimana Pak? Untuk penempatan lagi Pak. Nah, ini juga penting untuk penempatan karena apa? Karena yang namanya orang saja kan dia butuh bernapas ya. Betul. Gitu kan. Nggak bisa bernapas ya. Itu. Jadi untuk unit pun juga sama ya. Kalau dia mepet ke tembok, kanan kiri depan apalagi, nah itu kan dia sirkulasi pembuangan kalornya terganggu. Jadi dia berat gitu loh. Kerja kompresor pun akan lebih ekstra lagi. Iya. Gitu. Yang seharusnya dia bisa suhu tercapai dan normal di 2 atau 3 jam, ini bisa 5 atau 6 jam untuk suhu tercapainya. Karena ya itu, karena penempatannya itu yang terlalu mepet, nggak dikasih space. Gitu. Nah, untuk normalnya itu minimal 5 cm. 5 cm. 5 cm atau 5 jari. 5 jari mungkin ya Pak? Ya, 5 jari kanan, belakang juga, depan juga, kiri juga 5. Dan yang paling penting di sini ada yang namanya ruang mesin. Ruang mesin? Iya, nih. Ini ruang mesin di sebelah kanan. Nah, dia ngisap di belakang. Hisap. Nah, jadi hisap udara bagus itu dari belakang, dia buang dari samping. Jadi harus benar-benar diperhatikan jangan sampai ruang mesin ini ketutup. Takutnya atasnya dikasih jarak 5 jari nih atau 5 cm, tapi di bawahnya ini dikasih kardus, tutup atau belakangnya. Tutupan mesinnya. Nah itu kan jadi kan itu masalah. Itu sirkulasinya tidak bagus. Seperti itu. Dan harus dijaga juga di sekitar unit jangan sampai banyak debu atau kotoran gitu, karena kalau banyak debu kan dia ada pengisapan di kondensor. Jadi kalau misalkan di sekitar unit freezernya itu banyak debu atau kotoran, dia kadang rambut atau debu-debu masuk gitu. Jadi dia ngisap kan, terus ada yang dimana kondensor itu dia sirip, jadi kalau udah numpuk banyak debu itu bisa jadi kurang dingin gitu. Seperti itu. Berarti harus lebih sering-sering dibersihkan gitu ya Bersihkan, Pak? betul. Supaya tujuannya biar freezernya lebih awet dan juga dingin dan juga nggak boros ya. Jadi termasuk nggak boros. Iya. Ini. Gitu. Kalau misalkan kita penempatannya bagus ya kan, dari sirkulasinya, pengisiannya itu suhu tercapainya, sistem kerja pendinginnya itu akan lebih normal, nggak ekstra gitu. Jadi nggak makan boros listrik yang seharusnya 3 jam atau 2 jam dia udah suhu tercapai, dia mati.
ya kan itu normal ya. Tapi kalau dia penempatannya kurang bagus dan balik lagi mepet-mepet ya bisa 5 jam kan boros juga listrik. Oke, betul. Kalau masalah lagi kendala ke termometer itu gimana? Oke, kalau kalau termometer ini normalnya kan di minus 25 nih, ada tanda merahnya. Iya. Gitu. Ada juga unitnya dingin. Iya, unitnya dingin. Kan ada juga orang yang masih baru, unitnya dingin tapi termometernya kok nggak minus. Nah, itu jangan khawatir. Takutnya karena termometernya aja yang rusak. Itu bisa dipastikan ke unitnya, kita pegang, kalau ada produknya kita bisa pegang gitu. Kalaupun produknya dingin, kita bisa mastiin lagi ada yang namanya alat termometer display, bisa tembakan, bisa naruh sensor gitu di tengah-tengah, kita taruh, nanti tinggal dilihat aja suhunya stabil apa tidak di minus 20. Ya takutnya hanya termometernya aja yang rusak. Betul. Oke, jadi dicek dua-duanya ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk teman-teman tadi yang sudah dibicarakan sama Pak Eka ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk masalah kendala yang ada di freezer kita. Nah, untuk yang belum punya freezer, saat ini ya sekarang AFM sudah bisa menerima pesanan freezer all item yang apapun yang Anda minta, ataupun mungkin tanya-tanya apa saja sih freezernya itu yang seperti apa, mau ukuran yang berapa, atau mungkin yang merek apa. Di AFM sekarang sudah menerima pemesanan freezer kalian, atau mungkin dari freezer, ataupun yang kaca, ataupun yang balok, ataupun yang softcase, ataupun softcase 1 pintu, 2 pintu, dan lain-lain. Seperti yang ada di belakang saya, sekarang di AFM sudah menerima pemesanan freezer resmi dari Sadana. Oke, itu kalau dari freezer ya Mas? Ya. Mungkin kalau aku mau tanya lagi Mas. Boleh. Untuk dari yang showcase-nya. Nah, Baik. showcase-nya mungkin dari teman-teman yang punya showcase juga mungkin punya kendala. Nah, kendalanya itu bagaimana? Mungkin yang saya tahu itu kadang, mohon maaf ini saya buka dulu. Boleh. Kadang di dalamnya itu terdapat bunga esnya Pak. Di belakang kipas bisa dilihat, di belakang kipas itu kadang ada bunga esnya Pak. Apakah itu normal ataupun tidak Pak? Atau mungkin bisa dijelaskan? Betul. Kalau untuk di belakang dinding evaporator ini, yang tadi disampaikan di belakang kipas, ini ada plat. Ini namanya plat evaporator, dia sampai bawah. Nah, normalnya itu dia tidak ada bunga es. Gitu. Kalau dia ada bunga es, otomatis ada kendala. Oke. Ada kendala. Biasanya kenapa timbul bunga es? Pertama, bisa jadi karena karet pintunya yang tidak rapat. Oh ya. Tidak rapat karet pintunya. Bisa dilihat di sini ada karet. Ya. Nah, mungkin kadang lepas. Nah, gitu ya, bisa Pak? lepas, bisa ya udah gompal atau sobek gitu kan, jadinya kurang rapat. Sama kadang tuh namanya pembeli kan dia udah ngambil terus tutup gini nih, maksudnya kurang rapat. Kurang gitu. rapat. Bisa jadi ini menimbulkan bunga es juga. Oh, gitu. termasuk seperti yang tadi kaca ya Pak? Betul. Jadi dipastikan karet pintunya itu normal. Itu kan kalau emang karet pintunya kita cek udah normal, tidak ada yang sobek, tidak ada yang ngemos, kita bisa lihat di fan. Kipas. Fan. Iya, atau kipas. Kipas evaporator ini kalau dia mati biasanya juga dia akan timbul bunga es. Kenapa? Karena fan ini fungsinya untuk sirkulasi. Sirkulasi untuk penyerapan kalor yang ada di dalam produk-produk atau unit gitu. Oke. Jadi normalnya itu dia nyala fan-nya. Kalau mati, nah itu bisa jadi timbul bunga es seperti itu. Oke, berarti bisa dilihat dari Kipas. fan-nya itu Pak ya? Kipasnya Betul, itu. kipasnya. Kalau misalnya dari kipasnya itu kok lemah, Betul. nah itu mungkin berarti tidak normal. Betul, Nanti akan bisa timbul jadi.
bunga bunga es. es. Begitu ya Pak? Betul. Sama satu lagi, maaf, Iya. untuk kalau misalkan timbul bunga es, jangan dibersihkan dengan benda tajam seperti pisau, Oke, garpu. Itu jangan, karena di sini ada yang namanya pipa nih. Di evaporator nih, garis-garis ini jalur refrigerannya di evaporator. Kalau misalkan dibersihin pas ketusuk kena pipa ini, otomatis kan bocor dia, freonnya akan keluar. Nah itu menjadi fatal gitu, menjadi yang tadinya unit normal tapi karena ketusuk, pembersihannya kurang baik dengan benda tajam, ketusuk pas di pipa yang seharusnya unitnya bisa normal kembali, tapi begitu diketusuk otomatis lama-lama dalam hitungan 3 atau 5 menit dia akan tidak dingin. Lebih berhati-hati ketika membersihkan showcase ataupun freezer pun juga sama ya Pak ya? Iya. Freezer pun juga sama, ketika ingin membersihkan bunga esnya lebih berhati-hati. Lah, untuk cara pembersihannya gimana tuh Pak? Untuk supaya lebih baik. Oke, kalau untuk showcase baiknya kita matikan dulu unitnya. Kita matikan dulu. Terus kita diamkan dulu, bisa dengan kita siram air. Cuman jangan banyak ya, tapi sedikit-sedikit. Oh gitu. Biar dia cair sendiri. Oh, didiemin berarti ya Pak? Didiemin bisa dengan dibuka ya. Karena kalau ditutup kan otomatis suhunya kan di situ aja agak sedikit lama. Untuk lebih mempercepat jadi dibuka. Unitnya tapi dimatiin. Oke. Ya, jangan memakai benda tajam. Betul. Karena aku bingung nggak ada barang ya. Jadi lebih tepatnya ya udah tinggalin aja. Tinggal ngopi dulu, nanti bisa cair sendiri. Gitu ya Pak ya? Bisa. Bagus tuh. Gini Pak, ada lagi. Mungkin di bawah sini. Ini kan kalau boleh tahu ini kan mesinnya kan di bawah ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya kita mau ngecek softcase-nya normal ataupun tidak, lah kita nggak punya caranya. Ini kan di sini kan bisa saya rasakan itu seperti ada angin yang keluar hangat. Iya. Ini ya Pak ya? Betul. Ini tujuannya apa atau bagaimana nih Pak? Oke. Ini apa ini? Kalau kita mau ngecek tanpa alat untuk memastikan unitnya masih normal atau tidak, ini mesin jalan ya. Mesin jalan ini berasa hangat nih, ada kipasnya lah. Oke. Ini hangat. Nah, ini normal nih. Hangat normal. Itu. Nah, tujuannya kipas ke atas ini juga supaya di kaca ini enggak nimbul bunga es. Berembun. Oh, berembun. Iya, enggak nimbul berembun karena kan dia ngisap belakang, buang keluar ke atas. Itu. Nah, ini bisa kita pastikan sistem pendinginnya normal. Mesin jalan kita bisa rasakan ini hangat. Seperti itu. Kalau misalkan mesin jalan terus ini nggak hangat, nggak panas, gitu kan. Nah, itu harus kita curigai juga gitu. Takutnya ada kendala lain di sistemnya. Seperti itu. Tapi bila mana nggak ada alat, kita mau memastikan ya dengan cara bisa kita rasakan. Untuk tipe ini ya, showcase tipe ini. Oh gitu. Seperti itu. Karena untuk setiap showcase beda-beda ya Pak ya? Betul, beda-beda. Oke. Beda. Kenapa saya tanyakan softcase yang tipenya seperti ini? Karena mungkin dari teman-teman tim AFM ataupun termasuk di AFM sendiri itu kebanyakan kita memakai unit softcase yang tipe seperti ini Pak. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah DM ataupun menulis di kolom komentar. Jadi seperti apa kendalanya untuk freezer yang seperti ini ataupun softcase yang seperti ini. Semoga tadi yang disampaikan sama Pak Eka bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Gimana, ada lagi Bapak? Ada lagi. Oh, gimana? Maaf, untuk showcase ini dia ada yang namanya rak ya. Rak ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan produk kita. Betul sekali. Normalnya ini dia 4 ya.
4 rak ya, bisa kita lihat ya. Oke. Bisa kita tambah 1 rak lagi bila mana emang produknya itu emang kecil-kecil. Gitu. Kayak mungkin dari air minum mineral gitu ya, Ya, masih kecil. betul, bisa disesuaikan gitu kan. Tergantung produk yang mau kita isi. Oke, ataupun mungkin produknya lebih panjang gitu ya Pak? Bisa. Jadi kita tinggal ambil aja satu, ataupun nanti kita sesuaiin Betul. ukuran dari produknya. Iya, ini bisa di rak ini bisa kita copot. Di sini ada rel-relnya, tinggal disesuaikan gitu. Dan dia ada namanya selang lubang pembuangan airnya. Bila mana di sini ada genangan air, jangan khawatir, di sini ada lubangnya, tinggal bisa dicolok dengan sedotan gitu. Mantap. Ini Mas Eka tim servis Sadana udah handal, udah serius. Jadi perlu kalian pahami ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kendala-kendala mungkin ataupun mungkin belum bisa terselesaikan ataupun punya kendala yang lain ya, bisa tulis di kolom komentar. Karena di Sadana ini emang sangat banyak untuk itemnya ya. Jadi kali ini kita hanya memberikan spill 2 unit dulu ya. Bisa dilihat dari sebelah sini, ini service network. Jadi barangkali dari teman-teman Frozen ya, ataupun teman-teman Alpha Frozen Mart di luar sana, mungkin ada yang di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, Semarang, Jakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan lain-lain ya. Jangan khawatir, kita ada tim networknya masing-masing, gitu ya Pak? Betul, betul. Atau mungkin ingin melakukan pemesanan freezer unit yang seperti apa, atau mungkin dari kaca, dari box, ataupun dari beberapa ukuran, atau yang mungkin ingin model yang seperti apa, ya. Di AFM sudah menerima, atau mungkin yang seperti ini, ada dari Aura Chiller, ada dari Fresta, ya, yang seperti ini modelnya untuk penyimpanan buah ataupun penyimpanan minuman, dan disertai untuk beberapa wattnya ada dari Governor yang kaca yang sering kita jumpai, lalu juga ada juice dispenser, ada undercounter, upright cabinet, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang ingin memesan produk freezer. Nah, jadi itu untuk teman-teman, bagi kalian yang ingin membeli freezer atau ingin mempunyai freezer yang ada di belakang saya, jangan khawatir, langsung saja hubungi tim Alpha Frozen Mart ya. Di tim AFM siap melayani Anda ataupun siap melayani berbagai freezer yang kalian inginkan, atau mungkin dari teman-teman frozen food ataupun teman-teman frozennya di luar sana yang mempunyai kendala freezer, langsung saja bisa kita konsultasikan ke mana Mas? Ke Pit Elektronik, bisa langsung info ke AFM juga. Bila mana ada kerusakan unit dari pembelian AFM, kami siap bantu support di seluruh kota-kota di Indonesia, di luar kota. Kita bisa lihat Pit Elektronik sendiri, servis nektroknya dari Jakarta, Bandung, Cirebon, di kota-kota besar kami ada. Oke, sangat banyak sekali ya Pak? Banyak, ini hanya beberapa saja. Oke. Masih banyak lagi dan masih kita terus perbarui lagi, seperti di kabupaten-kabupaten yang areanya itu yang jauh dari kota, kita masih ada lagi. Oke, masih ada lagi update yang terbarunya. Betul, ya? betul. Jadi jangan khawatir loh teman-teman, gimana nanti kendalanya seperti ini, nanti gimana, jangan khawatir ya. Tim Sadana siap melayani Anda dan tim AFM siap melayani unit sesuai keinginan Anda. Oke, gitu ya Mas ya? Betul. Oke, demikian konten video pada kali ini ya. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan beberapa jawaban dari Pak Eka bisa membantu kendala-kendala yang sudah teman-teman alami. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alfa Frozen Mart dan PT Sadana sukses bersama.